saya lagi melalui mimpi, Mas. Dan dia berkata bahwa anak yang saya kandung yang ada di perut ini sebenarnya adalah anak yang 10 tahun lalu diambilnya. Dan selama 10 tahun dia mengajarinya dengan ilmu lahir batin. Kakek itu juga mengatakan anak kita dididik di salah satu gunung yang ada di Cirebon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama channelnya Cerita Tukang Jahit yang selalu membawakan sebuah cerita horor, yaitu dalam versi nyata ataupun cerita dalam versi fiktif. Bagi kalian, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih karena sudah mengklik video ini dan men-like serta berkomentar dan seterusnya men-share video ini sebanyak-banyaknya. Dan untuk kalian yang baru bergabung dengan channel ini, silahkan tekan tombol subscribe-nya dan nyalakan tombol loncengnya. Baik, kali ini saya akan membawakan sebuah cerita yang berjudul Dipelihara Makhluk Halus. Tanpa berlama-lama lagi, kita masuk ke ceritanya. Jabang bayiku dipelihara makhluk halus. Kisah mistis ini adalah kisah nyata. Kisah tentang seorang ibu rumah tangga yang sedang mengandung bayinya yang berusia 9 bulan. Namun, di saat kelahiran sang jabang bayi, tiba-tiba bayinya menghilang begitu saja, seolah-olah ada makhluk gaib yang mengambilnya. Anehnya, bayi yang menghilang tersebut kembali ke rahim ibunya 10 tahun kemudian. Mustahil dan tak masuk akal memang. Namun, kisah mistis ini benar-benar terjadi di daerah Bekasi, Jawa Barat. Dan cerita ini pun tak diberitakan di media massa manapun. Hanya kerabat dan sahabat dekat yang mengetahuinya. Dan salah satu keluarganya ialah teman dekat dari penulis sendiri. Berikut ini kisah lengkapnya. Akhirnya, cita-cita untuk membentuk keluarga yang bahagia tercapai sudah dengan dikandungnya janin yang ada dalam kandungan sang istri. Sungguh ini suatu kebahagiaan yang teramat besar bagi Hendra, pria yang selama ini begitu merindukan kehadiran seorang anak. Jaga kandunganmu, mah. Jangan kerja yang berat-berat. Biar Bibi Arum yang mengerjakan semua pekerjaan rumah. Apalagi mengingat usia kandunganmu mendekati 9 bulan. Pesan Hendra, yaitu sang suami dengan penuh kasih sayang. Tentu saranmu pasti kuperhatikan, Mas, ujar Nengsi penuh kemanjaan. Namun wajah Nengsi kemudian berubah muram. Sepertinya ada sesuatu yang mengganggu pikirannya. Ada apa, Mah? Sepertinya kau menyembunyikan sesuatu. Katakan saja, aku tak akan marah kok, bujuk Hendra. Begini, semalam aku bermimpi aneh, Mas. Mimpi namun seperti nyata. Aku didatangi seorang kakek berjenggot dan berjubah putih. Lalu dia mengatakan akan mengambil anak kita untuk sementara waktu.
hingga suatu saat nanti akan dikembalikan kembali. Aku takut, Mas, mimpi itu akan menjadi kenyataan. Papar Ningsih dengan mimik yang berubah tegang. Ningsih, istriku, mimpi hanyalah bunga tidur. Tak usah kau pikirkan ya. Sebab mana mungkin mimpi bisa menjadi kenyataan. Jangankan sampai mimpi itu mengganggu pikiranmu dan kesehatanmu. Ingat, jaga baik-baik bayi dalam kandunganmu itu. Tapi Mas, ujar Ningsih, namun segera dipotong oleh Hendra. Sudahlah, tak usah kau pikirkan mimpi tersebut. Lebih baik kita tidur dan istirahat. Bukankah besok pagi kita akan pergi ke puskesmas untuk memeriksa kandunganmu? Ujar Hendra. Ningsih pun terdiam, mengalah mengikuti anjuran Hendra sang suami. Pagi harinya, sekitar pukul 05.00, Ningsih perlahan-lahan menggeliat bangun. Dia membuka mata sambil menahan rasa kantuk yang tersisa. Dipandangi suaminya yang masih terlelap tidur. Matanya berpaling ke perutnya sendiri sambil memegangi dengan kedua tangannya. Tiba-tiba dia terkejut setengah mati. Ah, tidak mungkin. Ningsih terpekik dengan air mata yang secepatnya menganak sungai. Ketika itu, Ningsih melihat perutnya sudah kempes, seperti layaknya orang yang tidak hamil. Itulah yang rupanya membuat Ningsih histeris. Hendra yang mendengarkan teriakan istrinya spontan bangun. "Ningsih, ada apa?" tanya Hendra dengan cemas. "Mas, perutku tiba-tiba mengecil. Anak kita menghilang, Mas." Geragap Ningsih dengan air mata yang terus mengalir. Hendra menatap perut istrinya. Dia sendiri terbelalak heran, seakan tak percaya melihat apa yang terjadi dengan istrinya. Sambil menahan rasa bingung, dia bertanya kepada istrinya, "Ningsih, mengapa ini terjadi?" Pertanyaan yang bodoh, sebab sang istri pun tak pernah tahu apa yang telah terjadi sebenarnya. "Entahlah Mas, aku tak tahu mengapa ini bisa terjadi padaku. Sewaktu aku bangun, aku memeriksa perutku dan kudapati perutku sudah mengecil seperti ini. Anehnya, aku tak merasakan sakit, baik di perutku maupun di rahimku." Jelas Ningsih sambil menahan tangisnya. "Mas, mungkinkah kakek itu yang mengambil anak kita?" tanyanya kemudian. "Maksudmu kakek yang mana?" Hendra balik bertanya dengan heran. "Kakek yang berjenggot dan bersoban putih yang kuceritakan semalam. Kakek yang selalu muncul dalam mimpiku itu, Mas," jawab Ningsih. Hendra termangu antara percaya dan tidak. Akhirnya mau tak mau dia harus mempercayai hal itu. Aku jadi takut, bingung, juga resah dan tak mempercayai ini semua. Tapi kuharap kita harus bersabar atas cobaan ini. Dan andai kata kakek itu yang mengambilnya, kuharap dia mau mengembalikan anak kita nanti, katanya getir. Akhirnya mereka memberitahu keluarga yang letaknya memang saling berdekatan. Dan atas persetujuan keluarga, mereka pun mendatangi salah seorang kiai terdekat. Sebutlah Kiai Abbas.
Menurut hasil teropong batin yang dilakukannya, anak mereka telah diambil secara gaib oleh salah seorang makhluk gaib penghuni salah satu gunung yang ada di Cirebon. Pak Kiai tersebut menasehati agar mereka tak usah khawatir, karena yang mengambil anak mereka adalah makhluk gaib dari golongan yang baik-baik. Anak tersebut akan dididik dan digembleng agar menjadi orang yang berguna dan mumpuni kelak di masa depan. Setelah mendapat penjelasan dan nasihat dari sang kiai, mereka pun pulang dengan kegalauan yang sulit diobati. Singkat cerita, 10 tahun kemudian, Nengsi, tolong buatkan kopi, gulanya sedikit aja ya, ujar Hendra. Baik mas, jawab Nengsi. Tak lama kemudian, Nengsi membawa secangkir kopi, lalu disuguhkan kepada Hendra suaminya. Nengsi lalu duduk di samping Hendra dan berkata, sudah 2 bulan ini aku tak datang bulan mas. Hendra pun memandangi wajah istrinya. Nengsi, coba kau katakan sekali lagi. Hendra berkata seakan tak percaya dengan ucapan istrinya. Iya mas, saya sudah 2 bulan ini tak datang bulan. Nengsi menegaskan. Berarti kamu hamil, ucap Hendra dengan nada gembira. Puji syukur kepada Tuhan. Akhirnya setelah 10 tahun kita menunggu, sejak kehamilanmu yang hilang, tercapai juga cita-cita untuk memiliki anak, susul Hendra lagi. Saya juga merasa gembira dan mensyukuri atas karunia Tuhan yang dilimpahkan kepada kita. Tapi ada yang mengganjal di hati saya tentang kakek berjenggot itu. Mungkin mas masih ingat 10 tahun yang lalu, sewaktu saya hamil dan tiba-tiba anak kita yang masih di kandungan hilang secara gaib, yang ternyata diambil oleh kakek itu. Semalam dia mendatangi saya lagi melalui mimpi mas, dan dia berkata bahwa anak yang saya kandung yang ada di perut ini sebenarnya adalah anak yang 10 tahun lalu diambilnya, dan selama 10 tahun dia mengajarinya dengan ilmu lahir batin. Kakek itu juga mengatakan anak kita dididik di salah satu gunung yang ada di Cirebon. Jelas Nengsi panjang lebar kepada suami. Wanita kuning langsat itu melanjutkan, apa mungkin anak yang aku kandung saat ini adalah anak kita yang terdahulu, yang selama 10 tahun menghilang. Ya, dalam mimpiku kakek berjenggot tersebut mengatakan agar kita tak usah bingung dengan fenomena gaib ini, karena semua itu bisa terjadi atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Dia juga berpesan agar anak ini dirawat dengan baik-baik, Mas. Hendra tertunduk seakan mengingat kembali kejadian 10 tahun yang lalu. Ah, sudahlah. Apapun yang terjadi, kita harus bersyukur dan kita harus merawat anak kita dengan baik agar menjadi anak yang soleh, katanya mencoba menutupi kegusaran hatinya. 9 bulan pun telah berlalu. Kemudian lahirlah anak dari pasangan Hendra dan Nengsi. Mereka pun tentu sangat bahagia. Memang aneh, semenjak kelahiran anak itu, ternyata nasib mereka berubah. Kehidupan mereka jauh lebih baik, dan anak itu seolah-olah selalu membawa keberuntungan bagi orang tuanya.
Kehidupan mereka pun semakin membaik dan membawa berkah. Anak itu mereka namai Sukma Jaya. Kelak anak itu di masa yang akan datang akan jadi orang yang mumpuni sebagaimana yang dikatakan kakek berjenggot putih itu yang berasal dari puncak gunung Cirebon. Sekian ceritanya. Cerita ini berdasarkan kisah nyata yang diceritakan oleh Paman Sukmajaya sendiri, yaitu Pak Tarsum. Semoga dengan adanya cerita-cerita seperti ini menjadikan kita lebih bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan bisa mengambil apa-apa hikmah yang terkandung di dalam ceritanya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.